Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 24 dengan judul perikop Ribka dipinang bagi Ishak bagian kedua. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, "Anak, siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihilangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya ya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi." Lalu kataku, "Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaannya masih bersambung lagi satu bagian, nanti akan dilanjut di video berikutnya. Ceritanya menarik. Hamba dari Abraham itu ditugaskan untuk mencari jodoh bagi Ishak. Ishak masih jomblo dan perlu jodoh, butuh perempuan jadi istrinya. Hanya saja Abraham itu tidak mau mengambil atau mencari istri untuk Ishak dari tanah Kanaan. Maunya dari daerah asalnya, ya. Dari daerah asalnya, yaitu di Mesopotamia, ya, dekat Irak sana sekarang ini. Lalu hambanya itu, ya ini dia yang pakai jubah ini, sampai ketemu perempuan-perempuan ini. Jadi ketika ada tanda dari Tuhan bahwa nanti kalau ada perempuan yang memberikan air minum kepadamu dan juga kepada unta-untamu, nah itulah dia, perempuan itu yang akan menjadi jodohnya Ishak. Lalu hamba ini, wah ini dia tandanya, ketemu, ini dia perempuan ini akan dijadikan jodoh untuk Ishak. Ternyata, "Siapakah namamu?" "Namaku adalah Ribka." "Siapa ayahmu?" "Ayahku Betuel, anak dari Milka yang melahirkannya bagi Nahor." Nahor itu adiknya Abraham.
atau kakaknya Abraham ya, yang penting saudara kandungnya. Jadi ini udah di daerah tempat asalnya Abraham ini, di Mesopotamia. Jadi dicarilah ya, cuman yang mana yang perempuan-perempuan dari perempuan-perempuan ini mana yang akan dipilih Tuhan sudah ketahuan. Ini dia yang menyediakan air minum bagi hamba Abraham ini. Ketahuan ini, oh Ribka, oke Ribka. Lalu ditanya, Ribka, apakah ada tempat tinggal bagi kami untuk bermalam? Lalu Ribka mengatakan, ada banyak. Untuk unta-untamu juga ada banyak jerami, ayo datanglah. Lalu Ribka lari melapor ke tempat tinggalnya. Lalu kakaknya Ribka namanya Laban kembali dan menemui hamba dari Abraham ini. Ayo Tuhan, marilah, kenapa di luar sini saja, ayo masuk. Lalu diajak masuk, mau diajak makan, ternyata belum mau. Saya nggak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Oke, silahkan, apa pesanmu? Aku ini adalah hamba Abraham. Lalu diceritakan ya, panjang lebar. Pokoknya aku telah diambil sumpah untuk tidak akan mengambil bagi Ishak istri yang dari tanah Kanaan. Jadi harus dari daerah sini. Dari sini ini adalah daerah dari Abraham. Jadi di antara wanita-wanita ini saya mendapat petunjuk bahwa Ribka inilah yang akan menjadi jodohnya Ishak. Lalu diceritakan prosesnya panjang lebar ya. Prosesnya diulang-ulang nih ya. Jadi bisa dibaca di video yang sebelumnya di bagian pertama. Lalu disebutkan juga ya bahwa hari ini Tuhan Allah Tuanku Abraham telah berbuat baik kepada Tuanku dengan menolong aku, menunjukkan siapa yang harus dipilih untuk menjadi jodohnya Ishak. Secara singkat seperti itu. Jadi intinya hanya dengan petunjuk, tuntunan, nasihat dari Tuhan yang benar ya. Kalau Tuhan yang salah juga ada lagi yang namanya setan. Jadi dari tuntunan dari Tuhan yang benar, itu kita bisa memilih, membuat keputusan yang benar juga dalam hal mencari jodoh. Karena kalau kita salah pilih, itu menjadi neraka ya. Apalagi kalau seumur hidup harus satu ranjang dengan pasangan yang salah, itu rasanya menderita ya. Tidak ada kasih sayang, adanya hanya tengkar terus ya. Jadi untuk urusan jodoh kita perlu nasihat Tuhan, petunjuk Tuhan, siapa yang akan jadi jodoh kita. Bahkan juga mungkin juga Tuhan tidak memberi kita jodoh, ya sudah, nggak apa-apa. Karena Tuhan punya kehendak, manusia hanya menjalani. Kita akan lanjutkan dengan kisah berikutnya di bagian yang ketiga dengan judul Ribka dipinang bagi Ishak, nanti di bagian ketiga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Jangan lupa kami juga punya channel baru yang berbahasa Inggris, Satu Perikop Alkitab English. Jadi bagi mungkin kenalan Anda yang hanya bisa bahasa Inggris, boleh diberitahu channel terbaru kami, Satu Perikop Alkitab English. Mohon dukungannya dengan di subscribe dan juga di like. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.